Luder. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi dari tim kami yang terkait usaha perikanan lele barokah. Yang beranggotakan yang pertama ada M. Faisal Adi Saputra, yang kedua ada Novia Salsa Irmawati, yang ketiga ada saya sendiri Nuraini Yunita, yang berikutnya ada Iqbal Aji Saputra, Hafid Zulfiansyah, dan Novi Bella Sinta Dewi. Terkait materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Sejarah singkat usaha perikanan lele barokah. Perikanan lele barokah yaitu sebuah usaha pembudidayaan ikan lele milik Bapak Basuki Rahmat. Beliau telah menggeluti profesinya selama 11 tahun. Lokasi budidaya ini berada di Jalan Trukan, Dus 2 Kaligesing, Kecamatan Kutoharjo, Kabupaten Purworejo. Dari hasil wawancara, kami memperoleh informasi bahwa awal mulanya Bapak Basuki ingin ternak ikan panen membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan bertahan sampai 2 kali panen. Akhirnya pada tahun 2010, Pak Basuki memutuskan untuk mulai beternak ikan lele. Pada awalnya Pak Basuki menebar bibit ikan lele sekitar 20.000 ekor dalam satu kolam. Setelah panen hasilnya memuaskan dan cukup banyak memberikan keuntungan. Beliau menjual ikan lele dengan harga 18.000 per kilo. Usaha sudah berjalan sekitar 11 tahun dan masih bertahan hingga sekarang. Next. Alat dan bahan pembudidayaan. Alat yang dibutuhkan dalam pembudidayaan ikan lele antara lain ada bak dan kolam untuk menampung ikan, serokan lamit atau selang, dan diesel mesin. Bahan-bahan yang diperlukan dalam budidaya yaitu bibit lele ukuran 3-4 mm dan 4-6 mm, air, pelet PF1000, 1, 2, dan 3, produksi Sidoarjo, dan obat-obatan. Next. Oke, yang berikutnya terkait proses pembudidayaan. Untuk proses pembudidayaan sendiri itu bibit yang diperlukan bibit berukuran 3-4 mm atau berusia 60-65 hari dan bibit berukuran 4-6 mm atau berusia 50-60 hari. Untuk pertama, bibit ikan lele itu kurang lebih sebanyak 30.000 bibit dimasukkan ke kolam dengan ukuran 2,5 kali 10 meter. Setelah 1 bulan, lele disortir berdasarkan ukuran dan dipindah ke kolam yang lebih besar. Untuk pemberian makan sendiri dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 hari, yaitu pada pagi jam 8, siang jam 2, dan malam pada jam 10. Untuk pakan bibit ikan lele menggunakan pelet PF1000, setelah 1 bulan diganti dengan pelet 1 dan pelet 2 produksi dari Sidoarjo. Untuk pakan bibit ikan lele siap panen menggunakan pelet jenis 3 diberikan pada 15 hari sebelum masa panen. Sebelum dipanen lele harus diberikan makan terlebih dahulu dan kapasitas kolam yang digunakan yaitu kolam berukuran 2,5 kali 10 untuk 30 ekor dan kolam berukuran 2 kali 9 meter untuk 20 ekor ikan lele. Next. 20.000 ekor. Oke, untuk selanjutnya mengenai faktor keberhasilan dalam budidaya ikan. Pertama-tama kita harus mempunyai rasa suka dan rasa sayang terhadap tersebut. Jadi kita dalam merawatnya tidak beban. Yang kedua, mengenai pemasaran. Memiliki penjual tetap yang mengambil hasil ikan lele 16.500 per kilogram untuk harganya. Biasanya dalam 1 kilo terdapat 8-10 ekor. Pembeli harus dalam jumlah besar. Selanjutnya mengenai strategi harga.
Untuk harga diserahkan kepada pengepul dengan syarat harga tersebut umum di pasaran dan tidak mengalami kerugian. Biayanya kurang lebih sama. Hal yang terpenting yaitu tidak merugikan orang lain. Selanjutnya mengenai analisis permintaan dan penawaran. Tingkat kematian ikan lele lebih tinggi dibandingkan dengan ikan gurame. Cara meminimalisir kematian yaitu memberikan banyak perhatian khususnya air dan pakan terutama bagi lele yang masih kecil-kecil. Next. Selanjutnya hambatan. Hambatan yang pertama adalah sulitnya mendapatkan obat untuk penyakit lele. Yang kedua, salahnya pemberian dosis obat menyebabkan kematian. Selanjutnya, kenaikan harga pakan tidak berbanding lurus dengan harga ikan hasil panen. Selanjutnya adalah peluang. Peluang di sini waktu pembudidayaannya cepat. Selanjutnya adalah pendapatan. Satu musim panen kira-kira pendapatannya mencapai 15 juta. Ini dalam satu musim itu ada beberapa kali panen itu. Selanjutnya solusi. Solusinya di sini adalah bersungguh-sungguh dan meyakinkan diri sendiri. Meyakinkan diri apakah kita senang atau suka terlebih dahulu. Nantinya keuntungan akan mengikuti. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yaitu pembudidayaan ikan diperlukan perhitungan yang tepat dan persiapan yang matang seperti sarana dan prasarana yang digunakan untuk pembibitan. Dalam pembudidayaan, cuaca dan lahan yang memadai menjadi pengaruh yang sangat penting. Perawatan dalam budidaya ikan lele juga sangatlah penting. Setelah perawatan yang baik dan sesuai budidaya ikan lele besar, kemungkinan besar akan berhasil. Strategi pemasaran juga penting, karena tanpa adanya strategi pemasaran yang mumpuni, dirasa akan percuma setelah hasil panen ikan lele yang berhasil, tetapi strategi pemasarannya buruk. Kemudian, itu dia presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.